Selamat berjumpa kembali dalam episode yang kedua ini. Kami akan sajikan kisah yang sudah tidak asing lagi, yakni tentang berdirinya kerajaan Pajang yang dipimpin oleh seorang yang berasal dari desa Tingkir yang bernama Karebet, yang disebut juga Jaga Tingkir, yang dimana desa Pengging saat itu sedang dilanda hujan lebat. Pada saat yang bersamaan lahirlah seorang bayi laki-laki, yaitu anak dari seorang yang bernama Ki Kepu Kenongo atau yang disebut juga Ki Ageng Pengging. Bayi itu telah lahir dan diberi nama Karebet. Sifat dan karakter Karebet adalah ia cenderung memiliki rahasia dan pemalu, walaupun ia seorang yang kuat sekaligus emosional. Ia percaya diri dan mengendalikan situasi. Orang ini gemar melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup dan sangat penyayang kepada orang-orang dekatnya. Setelah kelahiran bayi yang diberi nama Karebet itu, Ki Ageng Pengging mengadakan ucapan syukur kepada Sang Pencipta dengan mengadakan sebuah pagelaran wayang beber yang dalamnya adalah sahabatnya sendiri yang bernama Ki Ageng Tingkir dari desa Tingkir. Wayang beber adalah jenis wayang kuno yang pada saat itu sangat populer di masanya. Pertunjukan berlangsung sangat meriah. Banyak sahabat-sahabat Ki Ageng Pengging yang datang untuk menghadiri acara itu. Seusai pagelaran wayang beber, Ki Ageng Tingkir kembali pulang ke rumahnya dan dikabarkan beberapa hari kemudian Ki Ageng Tingkir jatuh sakit hingga meninggal dunia. Kabar duka ini menyebabkan Ki Ageng Pengging menjadi sedih dan merasa kehilangan. Selang beberapa lama kemudian, Ki Ageng Pengging telah bermasalah dengan keraton Demak hingga akhirnya dihukum mati. Tidak lama kemudian, Ki Ageng Pengging juga jatuh sakit dan meninggal dunia. Kini bayi kecil yang bernama Karebet itu menjadi anak sebatang kara. Akhirnya, karena Ida sang bayi kecil itu diambil asuh oleh Nyi Ageng Tingkir hingga dewasa. Kini Mas Karebet sudah tumbuh sebagai penjaga yang tampan dan penuh wibawa hingga terkenal di seluruh desa Tingkir, dan semua orang menyebutnya Jaga Tingkir.
Tingkir adalah seorang pemuda yang cerdas dan banyak disukai oleh seluruh penduduk desa. Dia banyak menimba ilmu dari beberapa guru. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Ia juga berguru kepada Ki Ageng Sela dan dipersaudarakan dengan ketiga cucunya Ki Ageng Sela, yaitu Ki Kanjuru Martani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Panjawi. Selain sebagai pemuda yang cerdas, Jaka Tingkir juga sedikit nakal dan mata keranjang. Rupanya nasib sudah mulai mengubah kehidupannya, hingga suatu ketika Kanjeng Sultan Trenggana mulai tertarik dengan kecakapan pemuda ini. Berkat bantuan Ki Kanjur, Jaka Tingkir diambil oleh Sultan Trenggana menjadi prajurit Kesultanan Demak. Seorang lurah prajurit yang bernama Wirajaya bertindak tidak adil terhadap Jaka Tingkir, dan pada suatu ketika terjadilah pertikaian antara Jaka Tingkir dan Wirajaya. Perkelahian telah terjadi antara keduanya. Yang ketua dari para prajurit-prajurit itu bertarung dengan sengitnya. Keduanya sama-sama tangguh. Pukulan yang dahsyat menghantam Jaka Tingkir, tetapi dengan ajian lembu setiran, Jaka Tingkir dapat dengan mudah mengalahkannya. Ki Wirajaya. Pukulan Jaka Tingkir mengarah tepat ke dada Wirajaya hingga Ki Wirajaya terpental roboh jatuh ke tanah. Dari kejauhan, Sri Sultan melihat kejadian itu, lalu diperhentikannya keduanya. Sultan Trenggana tahu bahwa yang bersalah adalah Wirajaya. Akhirnya Wirajaya diusir dan dipindahkan ke persatuan lain. Kemudian Karebet atau Jaka Tingkir dipanggil untuk menghadapnya. Setelah menghadap Kanjeng Sultan, ternyata Jaka Tingkir diangkat menjadi lurah Tantama untuk menggantikan kedudukan Wirajaya. Selang beberapa lama, Jaka Tingkir menjadi lurah pengawal istana. Rupa-rupanya putri Sultan Trenggana telah jatuh cinta kepadanya. Pandangan pertama kepada Karebet yang tampan itu menandakan bahwa di lubuk hatinya memendam rasa cinta yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan demikian, juga Karebet yang sebenarnya juga mempunyai perasaan yang sama terhadap putri Sultan itu. Akhirnya keduanya sama-sama mempunyai hubungan batin secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Ada beberapa punggawa yang mulai curiga terhadapnya karena terdorong oleh perasaan iri dan dengki. Mereka bermaksud hendak melaporkan keduanya kepada Sultan Trenggana. Namun bukti masih belum kuat. Walaupun berkali-kali Karebet sering melompat ke dinding Taman Kaputren untuk menemui Tuan Putri yang juga kekasihnya itu,
tetapi selalu lepas dari tangkapan para punggawa istana. Adalah seorang calon tantama baru bernama Dadung Awu yang dikenal kesaktiannya oleh para punggawa istana. Dadung Awu tampaknya sangat benci terhadap Kerebet. Dia sombong, congkak, dan selalu memamerkan kesaktiannya kepada Jagat Tingkir. Suatu ketika terjadilah pertengkaran antara Dadung Awu dan Mas Kerebet. Perkelahian keduanya itu berlangsung cukup lama dan sengit. Sama-sama tangguh, sama-sama tak terkalahkan. Hingga pada saatnya Jagat Tingkir tahu kelemahan Ki Dadung Awu. Maka Jagat Tingkir mengambil sada kinang, lalu ditusukkannya ke dada Ki Dadung Awu. Robohlah seketika dan matilah Ki Dadung Awu di tempat itu. Kemudian Jagat Tingkir dipanggil oleh Sultan Trenggana untuk disidang di Pandopo Agung. Akhirnya murkalah Sultan Trenggana terhadap Jagat Tingkir karena Jagat Tingkir telah membunuh seorang calon tantama. Lalu diusirlah Jagat Tingkir dari Kasultanan Demak, dilepaskanlah jabatannya, dan jabatan itu dikembalikan lagi kepada Wirajaya. Jagat Tingkir dengan bersedih hati, dengan langkah gontai, dia berjalan dan akhirnya bertemu dengan Ki Ageng Putuh. Sementara waktu Jagat Tingkir tinggal di rumah Ki Ageng Putuh. Berkat saran dari Ki Ageng Putuh, Jagat Tingkir diminta supaya berziarah ke makam ayahnya, yaitu Ki Ageng Pengging. Di sanalah Jagat Tingkir mendapatkan sebuah petunjuk untuk supaya menemui Ki Buyut Banyu Biru atau yang disebut juga Kebo Kanigoro. Sesampai di rumah Ki Kebo Kanigoro, Jagat Tingkir dipersaudarakan dengan Mas Bonja yang termasuk keturunan dari Prabu Brawijaya. Ki Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro telah meramalkan Jagat Tingkir bahwa kelak dia, anak ini, akan menjadi penguasa Pajang. Untuk itu, Ki Kebo Kanigoro meminta supaya Jagat Tingkir menghadap kembali ke Kasultanan Demak. Atas saran beliau dan tanpa pertimbangan lagi, Jagat Tingkir berangkat lagi menuju Kesultanan Demak. Ia disertai oleh Mas Monca, Joko Wilo, dan Uragil. Sebelum berangkat, Ki Buyut Banyu Biru telah memberikan sebuah pusaka yang berupa ikat pinggang dan sebungkus tanah yang sudah diberi mantra. Pusaka itu adalah timang Kiai Bajul Giling. Dengan pusaka ini, Jagat Tingkir akan kebal akan segala senjata dan serangan binatang-binatang buas, serta dapat menaklukkan segala siluman. Perjalanan mereka melalui sebuah sungai sambil menggunakan rakit
Sesampai di sebuah gedung sengenge, Jaka Tingkir bersama ketiga saudara itu bertemu dengan sekelompok buaya siluman. Buaya-buaya itu berusaha menyerang mereka. Tidak berselang lama kemudian, Jaka Tingkir menyerang balik seekor ratu buaya yang dianggap paling berbahaya. Terjadilah pertarungan yang sengit antara ratu buaya dan Jaka Tingkir. Akhirnya buaya itu dapat ditaklukkannya dengan mudah. Setelah ratu buaya itu merasa kalah, akhirnya dia bersedia menjadi abdi Jaka Tingkir. Kemudian buaya-buaya itu mendorong rakit yang ditumpangi oleh Jaka Tingkir dan saudara-saudaranya hingga sampai di seberang sungai. Perjalanan terus berlangsung hingga sampailah mereka di tepi hutan. Jaka Tingkir ingat akan pesan Ki Buyut Banyu Biru yang pesannya demikian: jika kamu nanti sampai di tepi hutan, carilah seekor kerbau danau, lalu masukkan tanah ini ke dalam telinganya. Lalu dicarilah kerbau yang dimaksud oleh Ki Buyut Banyu Biru itu. Tidak lama kemudian, Jaka Tingkir sudah bisa menemukan kerbau yang dicarinya. Lalu diambillah tanah yang dibungkus kain dari sakunya dan dimasukkan tanah itu ke telinga kerbau danau. Kerbau itu seketika mengamuk, kerasukan setan dan bagaikan banteng kedaton. Kerbau itu berlari serta menyerutuk siapa saja yang dijumpainya. Pesanggrahan Prawoto diobrak-abrik tanpa kenal lelah. Prajurit-prajurit menjadi kocar-kacir dan berlari tunggang langgang. Banyak korban oleh amukan kerbau itu. Hingga akhirnya Sutatenggono melihat sekelebat Jaka Tingkir. Lalu Sultan Trenggana memerintahkan Jaka Tingkir untuk menaklukkan kerbau itu. Dan Sri Sultan menjanjikan sebuah hadiah jika Jaka Tingkir bisa membunuhnya, maka dia akan diberi hadiah. Kemudian dengan kesaktiannya Jaka Tingkir menangkap kerbau itu. Kepala kerbau itu ditangkapnya dan dihantamnya dengan satu pukulan aji lembu sekilan. Kepala kerbau itu pecah dan matilah binatang itu. Senanglah hati Sultan Trenggana setelah melihat apa yang dilakukan oleh Jaka Tingkir. Kemudian dipanggillah Jaka Tingkir untuk diberi hadiah. Sultan Trenggana memaafkan kesalahan-kesalahan Jaka Tingkir yang sudah pernah dilakukan dulu. Lalu diangkatlah Jaka Tingkir menjadi kepala Tamtama di Kesultanan Demak, dan kelak juga ia akan dinikahkan dengan putrinya, yaitu yang bernama Ratu Mas Cempaka, serta diangkat menjadi Adipati Pajang yang nantinya akan menjadi Raja Pajang dan bergelar Sultan Hadiwijaya.
Demikianlah kisah singkat ini. Jika ada kesempatan, akan kami lanjutkan dengan episode yang berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kritik dan saran dari Anda akan kami nantikan demi kemajuan channel kami ini. Sekian.